Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Mengucap syukur pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara-saudari meskipun ada di rumah, kita boleh dalam keadaan yang sehat semuanya. Dan hal tersebut tidak mengurangi kemungkinan kita bahwa kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau membawa syukur kita kepada Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang layak menerima pujian dan syukur. Mari kita bersama-sama menyanyikan pujian. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan.
Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 86 ayat ke-8 sampai ayat yang ke-12. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang kujadikan akan datang, sujud menyembah di hadapan-Mu, Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya ku hidup menurut kebenaran-Mu. Kuatkanlah hatiku, takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, bahwa Dia adalah Allah yang sangat besar perbuatannya. Sungguh besar karyanya di dalam hidup kita yang boleh kita rasakan sampai saat ini. Musik akan dialunkan, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Mari kita membawa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan sebab Dia adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia dan kuasa-Nya yang sangat besar bagi kita. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian ini. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang layak disembah. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan, membawa syukur kami kepadamu Tuhan, membawa setiap penyembahan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan.
Saat ini kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Meskipun kami ada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami serahkan setiap ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, biarlah kuasa-Mu saja yang terjadi di dalam hidup kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan terus membaca firman Tuhan secara silih berganti yang diambil dari Ibrani 11 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 dan Ibrani 10 ayat yang ke-38. Kita akan membacanya secara silih berganti. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saat-saat ini adalah saat-saat yang sulit buat kita, terutama di saat masa pandemik ini. Mungkin sebagian dari kita ada yang mengalami kesakitan, mungkin ada sebagian dari kita yang mengalami kesulitan ekonomi. Tapi saat ini kita mau percaya, sebagai orang percaya, kita memiliki iman kepada Tuhan. Kita memiliki iman kepada satu-satunya pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Ia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Karena rencananya itu indah di dalam hidup kita. Saat ini kita akan menyiapkan hati untuk masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan menyiapkan dengan pujian Ku di Tangan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Nyatakan segala hal yang kita inginkan kepada Tuhan, supaya Tuhan mendengar dan menjawab setiap seru doa kita. Mari kita tunduk kepala. Bapa yang di surga, Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadikan langit, bumi serta isinya, Allah yang menciptakan manusia, bahkan berdaulat atas setiap kehidupan manusia. Saat ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kami, memohon kepada Tuhan supaya apa yang menjadi pergumulan hidup kami secara pribadi dan juga untuk setiap hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan bangsa dan negara dan juga setiap kehidupan jemaat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Kiranya Engkau mendengar ya Tuhan, karena kami tahu bahwa saat ini kami sangat memerlukan Tuhan. Saat ini kami merindukan uluran tangan kasih Tuhan. Karena kami tahu bahwa kehidupan kami semakin hari semakin sulit. Kehidupan kami yang sampai saat ini belum menemukan kepastian. Dan kiranya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang pasti, memberikan jaminan yang pasti bagi kami. Kami berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, supaya Tuhan Engkau menolong gereja ini. Karena kami tahu juga bahwa Engkau yang mendirikan gereja ini. Dan gereja ini adalah rumah Tuhan yang Tuhan siapkan bagi kami. Supaya kami terus mencari Tuhan di tempat ini, kami belajar firman Tuhan di tempat ini, sehingga pertumbuhan rohani kami pun juga bertumbuh melalui gereja ini. Kiranya kami memohon kepada Engkau, supaya para hamba Tuhan dan juga para diakon, panitia perancang, setiap jemaat Tuhan terus saling mendukung, saling bersinergi, saling melayani, saling peduli. Apapun yang saat ini terjadi, karena kami tahu bahwa tubuh Kristus bukan hanya kepala, tubuh Kristus bukan hanya tangan atau kaki, tetapi tubuh yang sehat, yang normal harus memiliki setiap unsur yang ada. Ada orang yang menjadi tangan, yang menjadi kaki, yang menjadi leher, yang menjadi kepala. Karena itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga rindu ya Bapa, Engkau memberkati setiap keperluan gereja ini, baik yang ada di induk ataupun yang ada di cabang BPW dan TPW, supaya keperluan-keperluan yang ada melalui jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami juga berdoa untuk cabang BPW TPW kami yang ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Maluku Utara, supaya mereka terus mengandalkan Tuhan. Terlebih mereka yang saat ini juga harus menghadapi hal yang sama seperti kami yang menghadapi di Jakarta. Mereka juga harus melakukan hal yang sama seperti apa yang kami lakukan. Tetapi kami tahu bahwa keperluan kami untuk pelayanan tetap berjalan. Oleh karena itu ya Bapa, kiranya Engkau memberkati usaha setiap jemaat Tuhan. Engkau memberkati karya-karya mereka. Engkau memberikan kesehatan bagi mereka. Terlebih juga setiap hamba Tuhan dan keluarga yang mana mereka menjadi pemimpin rohani, gembala sidang untuk menguatkan iman jemaat yang ada di setiap cabang BPW dan TPW kami. Kami juga saat ini berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kiranya Engkau menolong, memberkati mereka, menyembuhkan mereka. Semuanya satu persatu kami serahkan kepada Engkau. Bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, baik mereka yang bekerja sebagai karyawan, sebagai buruh, ataupun mereka yang bekerja di pemerintahan, dan juga mereka yang memiliki usaha sendiri, supaya Tuhan memberkati mereka. Karena kami tahu bahwa ekonomi Indonesia, bahkan dunia saat ini sedang melemah oleh karena pandemi COVID-19. Tapi kami punya Tuhan, kami punya Engkau Allah kami, Yesus Kristus, yang sudah memberikan janji-janji yang indah seperti yang Tuhan nyatakan dalam firman Allah.
Dan hanya kami, hanya iman kamilah yang membuat janji itu tercapai, janji itu tergenapi. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada setiap umat yang dikasihinya. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk setiap anak-anak sekolah minggu, yang mana saat ini juga terus bersama-sama di dalam kelas mereka masing-masing, yang terus melakukan pembelajaran firman Allah melalui via Zoom. Kiranya Engkau juga menolong guru yang membimbing, menolong setiap anggota mereka masing-masing, baik dari mereka yang ada dari kelas asuhan sampai dewasa. Karena kami sadar tanpa firman Tuhan yang boleh kami pelajari dan juga kami renungkan, maka hidup kami tidak memiliki arah tujuan yang jelas. Kami berdoa untuk para guru dengan menggunakan kekreativitasannya yang ada, supaya terus membawa umat Allah, murid-murid sekolah minggu, mengenal firman Allah dengan penuh sukacita. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk sekitar gereja ini, mereka yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa khususnya bagi mereka yang beragama Islam. Kiranya juga Engkau juga menguatkan mereka, Engkau menolong mereka, supaya apa yang mereka lakukan juga sesuai dengan iman mereka. Kami rindu negeri ini terus bersatu padu, negeri ini terus bertoleransi, karena kami Indonesia, kami NKRI, dan kami ingin tetap bersatu menjadi warga negara Indonesia yang baik. Bapa yang di surga, saat ini pula kami juga berdoa untuk pemberitaan Injil yang saat ini mungkin kelihatannya mandek, tetapi kami percaya justru oleh karena virus corona ini, maka kami juga boleh semakin giat memberitakan Injil melalui media sosial yang ada, dengan kemampuan, dengan akal budi, dengan teknologi yang ada, dan biarkan melalui Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, baik yang saat ini sudah dilakukan ataupun yang akan dilakukan, kiranya semakin banyak orang mendengar, melihat tentang Injil Tuhan, dan juga mendengar tentang Tuhan, sehingga mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, untuk setiap kami, supaya keberadaan virus ini segera berakhir, supaya kami kembali bersama-sama bersekutu di gereja Tuhan di tempat ini, supaya kami juga boleh bersukacita melakukan aktivitas kami, dan supaya setiap anak-anak sekolah yang saat ini juga mulai mengalami kejenuhan juga kembali sekolah seperti waktu-waktu sebelumnya. Kami percaya bahwa badai pasti berlalu. Kami percaya bahwa tidak ada hari tanpa siang. Dan kami percaya ketika Tuhan memimpin umat Israel keluar dari Mesir, Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan perlindungan, maka Tuhan juga menolong dan melindungi setiap kami umat Tuhan di dunia ini. Dan kiranya ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarkan kami juga berdoa untuk pemimpin negeri ini, presiden, wakil presiden, para menteri, dan juga lembaga pemerintahan yang ada, supaya mampu membawa kemajuan bangsa ini, supaya mampu memberikan keamanan di tengah pandemik corona ini, dan supaya aparatur pemerintahan dan juga setiap masyarakat bersatu padu untuk menjaga kestabilan bangsa Indonesia ini, baik pangan, baik keamanan, ataupun yang lainnya. Karena itu Tuhan, dalam syafaat ini kami memohon kepada Engkau, kiranya Tuhan melawat negeri ini, Tuhan menjadi Allah kami, dan kami menjadikan Engkau Allah yang sesungguhnya. Dan juga biarkan setiap orang yang bekerja untuk masyarakat Indonesia bertanggung jawab penuh dan melakukan sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya ketika kebenaran firman Tuhan yang juga hendak kami lakukan, juga boleh memberkati kami semuanya, sampai pada akhirnya kami dipuaskan oleh karena firman Tuhan dan juga ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Saat ini kita mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan. Dengan sukacita kita akan bersama-sama mengangkat pujian, Ada Lagu Dalam Hatiku. Ada lagu dalam hatiku, ku dengar suara Yesus. Jangan takut, ku besertamu, hidupku sentosa terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Sekarang ku alami rahmat-Nya, ku berlindung pada Yesus, ku tetap memandang wajah-Nya, maka ku menyanyi terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan lagu dalam hatiku. Panggilan memberi diambil dari Efesus 5 ayat 19 sampai ke 21. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami puja, saat ini kami sungguh bersyukur Tuhan, ada kesempatan buat kami boleh memberikan persembahan dan perpuluhan pada hari ini ya Tuhan. Bapa, kami percaya setiap persembahan dan persepuluhan ini boleh berkenan di hadirat-Mu ya Bapa. Pakailah setiap hamba-hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini Bapa, biarlah kiranya Engkau memberikan hikmat ya Bapa. Ini doa kami Tuhan, kami siap memberikan dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Agus Pandrimo, namun virtual choir Voice of Joy sudah menyiapkan pujian yang baik untuk mendengarkan firman Tuhan. Janganlah takut
Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan kita, Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, yang saat ini memasuki bulan yang baru, meskipun situasi kondisi oleh karena wabah corona sampai saat ini belum menunjukkan keredaan. Tetapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang menyelamatkan saya dan saudara, yang pada bulan April lalu kita sedang memperingati hari kebangkitan Tuhan, yang menyatakan kepada kita semuanya bahwa Kristus Yesus Allah saya dan saudara sudah menyelamatkan saya dan saudara, sudah memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Dan meskipun saat ini di bulan Mei ini kita masih merasakan rasa takut, sisa-sisa kekhawatiran, tetapi saya percaya bahwa di dalam Tuhan, oleh karena iman saya dan saudara, maka rasa takut itu akan kita kalahkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita Gereja Baptis Indonesia Kebayoran di bulan Mei ini yang diambil dari Mazmur 27 ayat yang pertama, yaitu mengalahkan rasa takut dengan iman. Dan saat ini kebenaran firman Tuhan, Minggu 10 Mei 2020, yang saya sampaikan untuk kita semuanya, yang diambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-6, dan juga Ibrani 10 ayat yang ke-38, dengan judul kebenaran firman Tuhan, karena iman Allah berkenan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, mohon pimpinan Tuhan, sehingga setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, boleh memberkati kita semuanya. Bapa yang di surga, Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami puja dalam setiap hidup kami, oleh karena Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberkati kami, Allah yang memberikan ketenangan ketika kami memiliki rasa khawatir dan takut. Oleh karena itu Bapa, perkenankan pagi ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan judul kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama, bahwa ketika kami memiliki iman, maka Tuhan berkenan kepada kami. Urapi hamba-Mu yang pagi ini Tuhan percaya untuk menyampaikan firman Allah, dan juga jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kiranya juga Tuhan memberkati mereka. Kami percaya firman Tuhan tidak pernah sia-sia untuk kami. Firman Tuhan yang sudah Tuhan tabur akan membuahkan hasil yang menyegarkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan diambil dari Ibrani 11 ayat yang ke-6 dan juga Ibrani 10 ayat yang ke-38 dengan judul kebenaran karena iman Allah berkenan. Oleh karena itu sebelum kita mendengarkan penjabaran firman Tuhan lebih lanjut, perkenankan kita membuka firman Allah. Kita membaca firman Allah sehingga setiap firman Allah yang kita baca, kita renungkan, boleh meresap masuk dalam relung hati saya dan saudara, sehingga menjadi berkat untuk saya dan saudara. Ibrani 11 ayat yang ke-6 dan juga Ibrani 10 ayat yang ke-38. Saudara boleh memperhatikan Alkitab saudara masing-masing dan perkenankan saya untuk membacakan kebenaran firman Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap kita saat ini tentu mengalami kekhawatiran akan kesehatan saya dan saudara. Setiap kita mungkin mengalami kecemasan akan masa depan saya dan saudara. Setiap kita mungkin akan mengalami ketakutan oleh karena pandemi COVID-19 ini yang dari bulan sampai saat ini
belum menunjukkan ada peristiwa penurunan pasien yang ada. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, orang mulai khawatir bagaimana ekonomi dunia, sehingga bagaimana masa depan saya dan saudara, bagaimana kesehatan saya dan saudara, sehingga ada rasa kekhawatiran, ada rasa takut yang menyelimuti kehidupan saya dan saudara, sehingga setiap orang, baik orang yang belum mengenal Allah, ataupun orang yang mengenal Allah, kekhawatiran itu tetap terjadi oleh siapapun. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, karena iman Allah berkenan, itu sebabnya diangkat Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, supaya setiap orang Kristen, setiap jemaat Allah, Gereja Baptis Indonesia Kebayoran khususnya, dan juga orang Kristen pada umumnya, tetap memiliki iman meskipun ada kecemasan, kekhawatiran, ketakutan yang terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Sehingga saudara pagi ini, kita harus menyadari, kita harus tahu bahwa ketika kita beriman kepada Allah di dalam Kristus Yesus, maka Allah akan menolong. Ketika kita mengandalkan kekuatan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, maka ada jalan keluar. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kita muliakan. Mengapa kita harus memiliki iman? Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Kita harus tahu saudara, apa itu iman, dan kita juga harus sadar mengapa kita harus memiliki iman. Kalau Ibrani 11 ayat yang pertama, yang terus menguatkan saya dan saudara berkata, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini menunjukkan bahwa setiap orang yang memiliki kekhawatiran, ketakutan, persoalan yang ada, harus melihat bahwa kita memiliki pengharapan yang pasti, yaitu Yesus Kristus, dan kita harus melihat sesuatu yang saat ini belum kita lihat. Oleh karena itu Ibrani 11 ayat yang pertama berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu artinya apa saudara? Artinya saudara, bahwa ketika kita beriman dan ketika kita memiliki iman, itu berarti iman memampukan saya dan saudara, memampukan kita semuanya untuk kita melihat bagaimana ketika mata jasmani kita tidak mampu melihat jauh, tetapi hanya dengan iman saja maka kita mampu melihat sesuatu perkara yang tidak kita bisa lihat. Ketika Allah yang saat ini tidak bisa kita lihat, tetapi kita memiliki iman kepada Allah, maka itulah iman dan itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selain daripada itu saudara, iman juga membuka pintu dan jalan kepada suatu hubungan saya dan saudara dengan Allah. Allah yang hidup, Allah yang maha segala-galanya, maha kuasa, maha penolong, maha kasih, maha murah, maha penyayang. Itu sebabnya ketika saya, saudara memiliki iman, maka hubungan kita yang dulu retak, maka itu pun dapat disambung kembali oleh karena iman saya dan saudara kepada Allah. Iman juga sikap hidup orang percaya saudara. Ketika kita memiliki keyakinan bahwa Allah itu ada, Allah itu juru selamat saya dan saudara, Allah itu akan memberikan jalan keluar, maka kita akan melihat Allah. Kita yakin bahwa Allah itu ada, tetap mengasihi, dan juga kita percaya akan janji-janji Allah yang meskipun saat ini belum sebetaan dan juga belum digenapi. Oleh karena itu, himbauan untuk saya dan saudara,
sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika kita beriman atau berkata, aku percaya kepada Tuhan, itu berarti kita harus percaya kepada Kristus, kepada Allah, bahwa Allah itu ada dan juga segala janji Allah tanpa mempertanyakan kapan Tuhan janji itu Tuhan genapi, kapan Tuhan COVID-19 ini berakhir, kapan Tuhan ekonomi saya ini semakin membaik. Kita tidak mempertanyakan hal itu. Dan tetap kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah dalam setiap saat dan keadaan. Oleh karena itu saudara, sangat rugi besar, sangat disayangkan jikalau anak-anak Allah, saya dan saudara orang yang beriman kepadanya, yang saat ini tidak memiliki iman, yang saat ini mungkin iman kita mulai bersurut oleh karena persoalan yang terjadi, maka itu sangat disayangkan karena iman Allah berkenan dan juga karena iman kita menyerahkan Allah sepenuhnya untuk mengubah hidup saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Ibrani 11 ini, kalau kita melihat ayat demi ayat, maka kita akan melihat bagaimana ada ruang kemasyuran iman, di mana di setiap orang yang di ayat-ayat ini, mereka menyaksikan kemurahan Allah, mereka mengatakan bahwa Allah dahsyat, mereka tidak meragukan kuasa Allah, meskipun mereka hidup dalam penderitaan. Mereka adalah orang-orang yang berani mendedikasikan diri bagi Allah, meskipun hidup mereka tidak seperti yang kita inginkan. Oleh sebab itu, mari kita melihat pahlawan-pahlawan iman. Mari kita melihat saksi-saksi iman yang saat ini menjadi teladan untuk saya dan saudara. Karena mereka meraih hal-hal bukan karena oleh karena iman mereka, bukan karena kemampuan mereka, bukan karena kekuatan mereka, bukan karena kekayaan dan kemegahan mereka, bukan karena kecakapan mereka, tetapi Ibrani 11 katakan mereka meraih segala sesuatu yang besar. Mereka memperoleh berkat daripada Allah oleh karena iman yang mereka miliki terhadap Allah yang kita sembah pula. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka bisa menyaksikan kemurahan Allah, mengapa kita tidak? Apakah saat ini penderitaan yang kita hadapi atau peristiwa penyakit, kemiskinan, kelaparan, menyurutkan iman saya dan saudara kepada Allah? Saya katakan tidak. Orang yang tetap mengandalkan Allah akan menjadi saksi-saksi iman, akan menjadi pahlawan-pahlawan iman. Oleh karena mereka yang tertulis dalam Ibrani 11 ini, mereka memberi kesaksian bagaimana Allah menanggapi iman mereka dan juga memberkati mereka, dan mereka disebut saksi-saksi iman, atau saya katakan mereka adalah pahlawan-pahlawan iman karena mereka mempunyai hubungan yang karib dengan Allah. Mereka menjadikan Allah adalah segala-galanya bagi hidup mereka. Baik mereka dalam keadaan terjepit, mereka mengandalkan Allah. Baik mereka menjadi orang yang susah, mereka tetap mengandalkan Allah. Baik mereka saat itu mengalami kemiskinan, mereka tetap mengandalkan Allah. Karena bagi mereka Allah adalah segala-galanya, tempat kita untuk mengadu, jawaban setiap doa kita, dan juga penghiburan, penolongan untuk saya dan saudara. Dan mereka sekali lagi saudara, tidak pernah menyalahkan Allah sedikit pun terhadap situasi, kondisi yang terjadi, meskipun itu tidak mereka inginkan. Yang mereka lakukan adalah mereka tetap setia kepada Allah dan tetap beriman kepada Allah, bukan dengan penglihatan, tetapi iman yang bulat, karena mereka yakin di dalam Tuhan ada jawaban, di dalam Tuhan ada penghiburan, dan di dalam Tuhan ada jawaban-jawaban yang pasti. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kita dapat mengalahkan rasa takut, kekhawatiran, masa depan yang tidak pasti, kita juga harus memiliki iman seperti saksi-saksi iman yang tertulis dalam Ibrani 11 ini. Kita harus memiliki iman dan tetap setia, bukan karena kita melihat,
Tetapi kita beriman kepada Allah bukan dengan penglihatan. Dan mereka terus berjalan dengan iman sebagaimana saat ini harus kita lakukan. Tetapi ingat saudara, ketika saya dan saudara berjalan dengan iman, mengandalkan Allah, maka harus menanggung segala sesuatu, menghadapi segala sesuatu, sehingga ketika kita tetap berpangku pada Allah, meskipun dunia mencekam, dunia menjadi penghalang, kemiskinan melanda, COVID-19 ini terjadi, kita tetap beriman kepada Yesus Kristus, Allah kita semuanya. Jadi yang pertama saudara, berjalan dengan iman harus siap menghadapi dan menanggung resiko apapun itu yang akan terjadi. Ibrani 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-40. Mereka pahlawan-pahlawan iman, mereka saksi-saksi iman, adalah mereka yang siap menghadapi dan juga menanggung resiko yang terjadi. Sebagai contoh, di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18, dikatakan Abraham menyerahkan anaknya yang tunggal. Padahal mereka sudah menanti-nantikan jawaban dari Allah, supaya mereka memiliki anak, dan Allah memberikan anak tunggal, anakkan anjian. Tetapi ia harus mendapat firman Allah untuk menyerahkan anaknya itu untuk disembelih. Dan Abraham tidak pernah mempertanyakan sedikit pun. Dan saya rasa firman Allah ini sudah kita dengarkan minggu lalu yang disampaikan oleh hambanya. Firman Allah berbicara kepada saya dan saudara. Dikatakan di ayat ini, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18. Abraham tidak mempertanyakan Allah untuk apa anak saya dibunuh. Mengapa Tuhan memerintahkan untuk membunuh Ishak? Dan juga sebelumnya di dalam Kejadian 12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, dikatakan Allah memerintahkan Abraham untuk meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan ternaknya, meninggalkan kampungnya, bahkan kekayaannya. Supaya Abraham tahu Allah yang disembah adalah Allah yang lebih besar, Allah yang lebih kaya. Dan itu Abraham melakukan firman Allah itu. Abraham mendengar suara Allah dan dia meninggalkan kampung halamannya Ur Kasdim hanya karena ia beriman kepada Allah. Juga di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-23 saudara, dikatakan di dalam ayat ini, orang tua Musa tanpa takut perintah raja, ia harus menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Meskipun raja memberikan satu titah perintah peraturan, supaya setiap anak laki-laki harus dibunuh karena ia takut akan ada saingan. Tetapi karena imannya kepada Allah, bahwa Allah akan melindungi dia dan juga melindungi bayi Musa, maka ia menyembunyikan selama 3 bulan dan Allah menolong orang tua Musa. Jadi ada resiko yang besar yang harus dihadapi, yang harus dilalui, yang harus ditanggung saudara. Kalau saat ini kita hanya lapar, kalau saat ini kita mengalami jerih lelah, mencari pekerjaan, beli pasangan hidup, mencari makan, kita masih belum seberapa dibandingkan seperti firman Allah yang kita renungkan saudara. Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Mereka tidak takut nyala api yang akan membakar mereka. Bahkan nyala api itu panasnya 7 kali lipat. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap beriman kepada Allah yang mereka sembah. Allah yang saat ini kita sembah. Karena mereka percaya bahwa ketika sepenuhnya percaya kepada Allah, apapun resiko itu harus ditanggung dan dihadapinya meskipun itu tidak mengenakan hidup mereka. Daniel saudara juga tidak takut termakan singa ketika ia menolak perintah raja supaya ia tidak berdoa kepada Allah setiap harinya. Dalam Daniel 6 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, Daniel tetap beriman kepada Allah.
Daniel tetap percaya akan kekuatan Allah. Daniel tetap percaya, kalaupun ia pun harus mati, itu tidak menjadi soal bagi Daniel. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga betul, yang dikatakan dalam Ibrani 11, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-40. Dikatakan saudara, banyak orang Kristen yang harus diejek, rela didera, rela dipenjara, digergaji, dibunuh, disiksa. Itu karena mereka mempertahankan imannya kepada Allah dan tidak melihat apakah aku hidup atau mati. Apakah aku ini kenyang atau lapar. Apakah aku ini kaya atau miskin. Tidak menjadi soal bagi mereka. Dan itu juga harus menjadi pengalaman hidup saya dan saudara. Ibrani 11 ayat 35 sampai ayat yang ke-40 saudara. Saya akan menolong membacakan untuk kita semuanya. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati, sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ini saudara, ini yang menyebabkan mengapa kita harus mempertahankan iman kita kepada Allah. Mengapa kita harus tetap berusaha berdiri tegak meskipun sekeliling kita tidak mengenakan. Karena mereka, firman Allah katakan, mereka tetap percaya kepada Allah. Mereka tidak mempedulikan nyawanya. Didera hal yang biasa. Dimasukkan penjara hal yang biasa. Bahkan digergaji, disesah, dibunuh. Mereka tidak mempersoalkan. Lalu apa yang kita pikirkan saat ini? Atau apakah ada orang Kristen yang meninggalkan Allah oleh karena kita kehilangan pekerjaan atau kita sedang mengalami sakit penyakit? Harapan saya dan saudara, ini jangan sampai terjadi menghadapi orang yang percaya. Karena orang yang beriman harus siap menghadapi resiko dan menanggung resiko apapun itu yang terjadi. Ini poin yang pertama saudara. Poin yang kedua, ketika kita berjalan dengan iman untuk mengalahkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, maka kita harus tetap taat kepada janji-janji Allah yang Allah nyatakan kepada saya dan saudara, seperti yang firman Allah katakan. Firman Tuhan katakan bahwa iman berasal dari janji-janji Allah. Iman berasal dari topangan Allah. Iman berasal dari tuntunan Allah. Jadi apalagi yang kita pikirkan sekarang ini? Apalagi yang kita takutkan? Kalau orang karena lapar meninggalkan Allahnya, silahkan. Kalau kita sebagai orang percaya meninggalkan Kristus karena keinginan saya dan saudara tidak atau belum dipenuhi Allah, itu sangat naif. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita beriman kepada Allah, maka kita harus taat pada janji-janji Allah. Karena apa? Karena ketaatan kita kepada Allah adalah syarat mutlak untuk orang yang beriman. Adalah syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Adalah syarat mutlak yang harus kita lalui. Walaupun firman Allah yang sudah saya sampaikan
Di dalam Ibrani 11 ayat 35 sampai ayat yang ke-40, kita harus menanggung hinaan, sindiran, siksaan, penjara, bahkan kematian. Siapkah kita menerima hal itu? Renungkan baik-baik saudara. Kalau saat ini saya dan saudara lapar, saat ini kita tidak memiliki beras untuk dimakan oleh karena corona, lalu kita menyalahkan Tuhan, kita tidak setia kepada gereja Tuhan di tempat ini, kita meninggalkan persekutuan di dalam Tuhan, lalu kita mencari Allah lain. Maka mari saudara, kembali kepada firman Allah. Sebelum saya dan saudara ada, saksi-saksi iman sudah menjalani. Mereka yang kita sebut pahlawan-pahlawan iman sudah mengalami lebih daripada apa yang kita alami. Dan jika kita tidak ingat akan kasih Tuhan atas pengorbanannya di atas kayu salib, itu bisa saja kita meninggalkan Allah. Tetapi Allah saya dan saudara, Tuhan Yesus Kristus begitu besar kasihnya kepada kita semuanya. Lalu alasan apa lagi kita meninggalkan Tuhan? Ketika kita menerima hinaan adalah sesuatu yang wajar. Ketika kita menerima siksaan itu juga sesuatu yang wajar. Meskipun setiap hari saya dan saudara berdoa, Tuhan jangan biarkan peristiwa lapar, sakit, penyakit, kesulitan melanda dalam kehidupan kita semuanya. Kita juga harus menerima janji Tuhan itu secara nyata di dalam dunia itu. Meskipun kita sampai Tuhan memanggil tidak memperoleh janji-janji yang kita tunggu dari Tuhan. Tetapi saudara, di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-40, meskipun kita tidak menerima janji Allah secara nyata di dunia ini, dan mereka yang rela digergaji, disiksa, dibunuh, mereka tidak mendapatkan upah ketika mereka di dunia. Ayat yang ke-40 berkata bahwa mereka dibandingkan beriman kepada Allah karena ada tempat yang lebih baik dibandingkan di dunia ini, yaitu di surga. Ayat yang ke-40 dari Ibrani yang ke-11 dikatakan demikian saudara. Ayat yang ke-40, firman Allah ayat yang ke-40 dari Ibrani 11. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Ada tempat yang lebih baik daripada dunia itu, yaitu surga. Jangan kita percaya kepada Kristus karena kita ingin diberkati saja saudara. Jangan kita percaya setia kepada Kristus ketika doa saya dikabulkan oleh Tuhan. Jangan hanya kita setia kepada Kristus ketika berkat-berkat materi melimpah dalam kehidupan saya dan saudara. Tetapi pelajarilah, teladanilah saksi-saksi iman. Mereka siap untuk mati. Bahkan ketika mereka mati, janji Allah yang belum dinyatakan itu mereka tidak mempedulikan. Karena mereka yakin ada surga, tempat yang lebih baik dibandingkan dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir saudara, bagaimana kita mampu mengalahkan ketakutan dengan iman? Yaitu kita harus berjalan dengan iman. Oleh sebab itu ketika kita berjalan dengan iman, maka kita harus tetap fokus memandang Allah saja. Kita harus fokus memandang Allah saja. Fokus memandang Allah artinya kita percaya penuh kepada Allah bahwa Allah saudara sumber pertolongan. Bahwa Allah kita di dalam Yesus Kristus sumber kasih, sumber berkat, sumber kedamaian. Tidak ada Allah selain Yesus Kristus yang mampu memberikan kedamaian, kesejahteraan, sukacita ketika tidak ada Allah yang merasakan seperti yang Yesus alami ketika ada di dunia. Jadi saudara, jangan kita ragu sedikit pun akan kuasa Kristus Yesus. Jangan kita mencari pertolongan kepada Allah lain. Atau saat ini kepada dukun mungkin. Atau kepada orang yang memiliki jabatan yang tinggi.
atau kepada orang yang memiliki pengaruh yang besar. Tetapi kita harus yakin bahwa Allah kita, Yesus Kristus, akan memberikan petunjuk bagi saya dan saudara untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Seperti ketika dia memberikan petunjuk kepada Musa ketika mereka membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Mereka tidak mudah, saudara. Mereka harus mengalami jalan yang berliku-liku. Mereka harus mengalami penderitaan ketika mereka di tengah perjalanan. Bahkan ketika Musa harus dihasut umat Israel, harus dimaki umat Israel. Karena mereka memberontak, mengapa aku dibawa keluar? Karena di sini tidak lebih enak dibandingkan di Mesir. Sehingga umat Israel membandingkan bahwa kehidupan di Mesir lebih nyaman, lebih enak, makanannya lebih nikmat. Tetapi Musa tetap teguh bahwa petunjuk Tuhan adalah iya dan amin. Dan Musa tetap melakukan ayat yang bagi kemuliaan Allah dan umat Israel. Dan juga di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Firman Tuhan katakan, setiap kita yang letih lesu, setiap kita yang memiliki beban berat, marilah datang kepadaku, kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Kristus akan memberi kelegaan kepada setiap orang yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, bahkan hati yang resah oleh karena COVID-19 ini yang sampai saat ini belum berakhir. Saya percaya saudara, ketika saudara mengalami ketakutan dan kekhawatiran itu adalah sesuatu yang wajar. Jangankan setiap umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan juga mengalami ketakutan, juga mengalami kekhawatiran. Orang-orang yang disebut tokoh-tokoh gereja juga bisa mengalami ketakutan. Tetapi mari kembali kepada firman Allah, bahwa ketakutan akan dapat kita selesaikan jikalau Allah kita yang menjadi kekuatan kita semuanya. Jikalau kita tetap beriman kepada Kristus Yesus yang menyelamatkan saya dan saudara. Karena Yesus Kristus satu-satunya Allah, Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap orang yang beriman kepada Dia. Mari saudara, di bulan Mei ini, jadikan bulan untuk kita mengawali sesuatu yang baru. Untuk kita tetap fokus kepada Allah. Dan supaya setiap apa yang terjadi menjadi pembelajaran yang terbaik bagi kita. Dan untuk menguji sejauh mana iman saya dan saudara ketika Tuhan mengizinkan setiap persoalan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kita merenungkan firman Allah. Dan kita mohon kepada Tuhan, apakah saat ini iman saya dan saudara sudah teruji oleh karena peristiwa yang terjadi. Silakan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tundukkan kepala, berdoalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan setiap isi hati saudara kepada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dengan penderitaan yang terjadi ini, Tuhan tetap memampukan iman kita kepada Tuhan dan terus berjalan dengan iman kepada Tuhan dengan siap menanggung resiko, siap taat kepada janji-janji Allah dan juga tetap fokus kepada Allah yang maha besar. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman Tuhan yang menyadarkan kami betapa pentingnya kami memiliki iman yang hanya berfokus kepada Allah. Iman yang bukan karena kami melihat, tetapi kami merasakan betapa besar kasih Allah kepada dunia ini dan juga kepada setiap kami, orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau saat ini kami cengeng, kalau saat ini kami merasa Tuhan tidak mengasihi kami, kalau saat ini kami merasa bahwa Tuhan meninggalkan kami. Tetapi pengalaman saksi-saksi iman yang tertulis dalam Ibrani 11 ini membuka mata hati kami untuk kami tetap beriman kepada Allah apapun resiko yang harus kami hadapi. Disiksa, dihina, miskin, lapar, kami tetap beriman kepada Tuhan karena Engkau Allah kami
yang layak kami tinggikan. Kiranya Tuhan, firman Tuhan ini memberkati kami, menyegarkan kami, dan kiranya dengan iman kami pula kepada Tuhan, kami memohon kepada Engkau supaya Tuhan segera memberkati dunia ini, memberkati bangsa Indonesia ini, dan mengakhiri COVID-19 ini. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau mengizinkan segala sesuatu terjadi supaya Tuhan melihat sejauh mana iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan baru saja kita dengar. Kita diingatkan untuk tetap beriman kepada Allah apapun itu resiko yang harus kita tanggung. Dan setiap orang yang beriman kepada Allah harus tetap taat pada janji-janji Allah yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Dan tentunya untuk mendapatkan janji Tuhan itu, maka kita harus tetap fokus kepada Allah. Karena Allah kita sumber pengharapan, sumber kekuatan, dan setiap jawaban kita hanya ada di dalam Dia. Firman Tuhan yang kita renungkan bersama tentu akan membakar semangat kita, yang terus mengokohkan iman kita bersama. Hanya kepada Kristus saja. Mari percaya kepada Tuhan Yesus Kristus saja dan firman-Nya saja, maka semuanya akan terjadi baik menurut cara pandang Allah. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita menundukkan kepala sejenak, kita merenungkan kembali firman Allah. Biarkan setiap musik dan pujian akan membawa kita untuk meresponi firman Allah, sehingga apapun yang saat ini terjadi, kita tetap berpegang teguh pada janji Allah, karena iman kita kokoh kepada Dia saja. Percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal ku bersandarkan janji-Nya, turut Teruslah berdoa kepada Tuhan. Nyatakan setiap apa yang ada dalam isi hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan sampaikan kepada Tuhan akan situasi kondisi sekarang ini yang terjadi. Kiranya Tuhan segera memberikan jawaban yang terbaik. Tuhan melawat negeri ini, Tuhan melawat bumi ini, dan Tuhan memberkati kita semuanya. Nyatakanlah kepada Allah kita dalam doa kita kepadanya dengan kesungguhan hati, niscaya Allah akan menjawab setiap seru doa kita semuanya. Doakan untuk negeri ini yang saat ini harus berperang melawan COVID-19. Biarkan pemerintahan Indonesia dan juga kesadaran masyarakat Indonesia juga turut serta membawa perubahan dampak yang baik. Karena ketaatan kepada pemerintah, kesadaran akan diri kita sebagai masyarakat itu bukti nyata bahwa kita beriman kepada Allah. Iman kita terus dengan akal yang baik, akal budi yang terus kepada Tuhan kita nyatakan. Karena Tuhan rindu setiap akal yang Tuhan berikan harus digunakan dengan yang sebaik mungkin. Berdoa juga untuk setiap saudara kita yang saat ini mungkin hidup dalam kekurangan karena mata pencarian mereka harus tertunda, ataupun mereka mungkin di PHK oleh karena perusahaan yang mulai kolab. Dengan berlakunya PSBB juga masyarakat tidak bekerja. Mereka harus diam di rumah. Dan biarkan setiap umat Tuhan yang Tuhan berkati dan juga melalui gereja ini, khususnya panitia tolong menolong Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, biarkan turut serta memberikan sumbangsih yang terbaik
untuk saudara seiman kita yang memerlukannya. Silakan Bapak Ibu Saudara berdoa. Biarkan musik dan pujian juga terus mengalun untuk kemuliaan Allah yang membawa kita terus beriman kepada Allah. Ku percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal ku bersandarkan janji-Nya turut sabda yang Mari kita berdoa untuk keluarga kita, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, supaya dijauhkan dari virus corona, supaya dijauhkan dari kekurangan, dan supaya tetap saling tolong-menolong, bahu-membahu, saling kontak, saling bersekutu di dalam Tuhan, meskipun dalam kondisi yang saat ini kita harus di rumah kita masing-masing. Tetapi biarkan iman kita yang tertuju kepada Allah tetap kita nyatakan kepada Tuhan dan juga kepada sesama kita. Pada Yesus, darahnya dikorbankan hanya karena iman saja. Mari kita juga berdoa untuk para hamba Tuhan, para pendeta, para diakon, dan juga panitia perancang yang ada, yang juga didukung oleh setiap jemaat Tuhan yang setia. Dengan segala hal mereka berusaha untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui gereja ini. Biarkan juga memberikan yang terbaik bagi sesama kami, bahkan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, sehingga peran gereja nyata dirasakan oleh setiap orang. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan, dan juga pengajaran secara firman Tuhan secara Alkitabiah, sehingga setiap orang mendengar firman Tuhan, dan dengan cara apapun kita tetap memberitakan Injil kepada setiap orang. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, fokuskanlah mata hati kita kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan iman yang bulat, dengan keyakinan yang penuh, bahwa karena iman Allah berkenan, dan juga ketika kita beriman, memperkenankan Allah bekerja bagi setiap kita, supaya rumah tangga kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kesehatan kita, saudara-saudara yang saat ini belum mengenal Tuhan, mereka semakin mengerti bahwa Tuhan mengasihi mereka semuanya. Tuhan mengasihi kita semuanya. Dan biarkan saat ini hamba-Mu ingin memohon berkat kepada Tuhan, supaya setiap apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan mendengar dan memberikan jawaban yang terbaik. Bapa yang di surga, Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami junjung dalam setiap laku hidup kami, karena Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang terus memperhatikan kehidupan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak, karena Tuhan siap menangkap kami, menggendong kami, memeluk kami ketika kami tersandung dan jatuh. Sehingga inilah yang membuat kami mengapa tetap beriman kepada Tuhan. Dengan segala upaya yang Tuhan nyatakan kepada kami, dengan cara yang Tuhan percayakan kepada kami, dan biarkan cara itu berkenan menyenangkan hati Tuhan. Bapa yang di surga, hamba-Mu saat ini memohon berkat kepada Engkau. Kiranya setiap umat Tuhan yang saat ini mengalami persoalan hidup, Tuhan menolong memberikan jalan keluar.
Jemaat Tuhan yang saat ini merindukan pasangan hidup, Tuhan memberikan yang sepadan. Jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan, ataupun Tuhan memulihkan sakit penyakit mereka. Kiranya jikalau Tuhan saat ini melihat umat Tuhan yang merindukan kesatuan rumah tangga mereka, kiranya juga Tuhan menolong dan menyatukan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mencari pekerjaan, yang mencari pendidikan sekolahan yang terbaik. Juga Tuhan Engkau nyatakan. Dan kalau saat ini ada anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi ujian untuk kenaikan kelas, juga Tuhan Engkau menolong mereka, mampukan mereka, karena kami beriman bahwa Engkau satu-satunya Allah kami yang memberikan jawaban terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas setiap firman Tuhan yang sudah Tuhan perdengarkan bagi kami, atas setiap nasihat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, atas setiap puji-pujian yang sudah kami kumandangkan untuk Tuhan, dan juga setiap doa-doa kami. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sudah nyatakan kepada kami, yang memberikan damai sejahtera kepada kami, membuat kami semakin setia di dalam Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kasih karunia Tuhan kita sertailah kamu Ibadah selesai, mari kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita melakukan aktivitas kita berikutnya. Amin.